Ini serius, ini sudah kurang ajar seperti ini. Mohon maaf, pinjol dengan bunga yang sangat tinggi tentunya kalau sudah mengangsur sekali, dua kali, saya yakin itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang meledak anggota DPRD mulai atasi pinjol, kejar semua para DC. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya baca di salah satu postingannya mengatakan bahwa dia coba iseng-iseng nih buka salah satu pinjol yang mana dalam itu ternyata pinjol ada kami, yang pada saat dia buka klik iklannya itu bunganya itu sangat kecil. Bahkan bunganya kalau dipikir-pikir ini bener nggak ya? Tetapi pada saat dia pengajuan, belum lagi tanda tangan, belum lagi mengklik ini itu, ternyata pas dicek bunganya hampir 10 kali lipat dari yang dilihat dia dari awal. Nah, seperti ini informasinya. Berhubung lagi gabut, iseng-iseng buka aplikasi pinjol. Nemu hal aneh di sini. Pas baru pengajuan angsurannya terlihat ringan, 800 ribuan. Tapi begitu mau tanda tangan kontrak kok beda nominal angsurannya jadi 1,3. Ini termasuk menjebak nggak sih? Nah, di sini dia coba pengajuan untuk 5 juta, pas dilihat itu angsurannya cuma 800 ribuan ya. Ini terlihat angsuran pertama 800 ribuan, angsuran kedua 822 ribu. Nah, ternyata pada saat dia mau pengajuan pinjaman dan mau tanda tangan kontrak, yang keluar di perjanjiannya ada dengan nilai 1,3 juta. Nah, seperti ini teman-teman ya, angsuran pertama 1,3 sampai angsuran ke-6 dengan pinjaman 5 juta tapi kembalinya 7.800.000 lebih. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah dari ada kami, dan ada yang mengatakan apakah ini menjebak. Nah, jawaban dari saya ini menjebak. Jadi hati-hati sekali, jangan percaya dengan iklan apapun, bentuknya bagaimana, mau penawaran apapun, jangan sampai tergoda. Karena kalau sudah namanya iklan, kadang-kadang Kominfo itu agak susah untuk menggeser, karena ya biasalah, tahu sendiri kan. Jadi semua itu tergantung pada diri kita lagi, jangan sampai tergoda. Yuk teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, benar sekali bahwa pinjol ini menjebak. Masyarakat mana yang tak tergoda ketika melihat iklan dengan bunga yang sangat rendah. Kemudian pada saat dia pengajuan, ada beberapa pinjol yang belum tanda tangan ini itu sudah mentransfer. Contohnya baru-baru ini terjadi pada teman saya di Adapundi. Kemudian lagi di Rupiah Cepat yang sudah kena bermasalah tapi masih melakukan actionnya sampai sekarang. Nah, kalau sudah model seperti ini berarti yang dirugikan siapa? Nasabahnya kan ya. Tetapi kalau mau disalahkan, siapa yang wajib disalahkan atau siapa yang bertanggung jawab? Yaitu pinjolnya. Jadi kalau udah model main transfer seperti ini, anggap saja bansos, karena mungkin bagi kita ngelihat iklan itu pasti akan tergoda, siapapun itu orangnya, apalagi dengan bunga yang rendah. Tapi pada kenyataannya semua itu menjebak. Nah, dari ini semua buat teman-teman semuanya saya harapkan, kalau kalian benar-benar membutuhkan uang dan harus menggunakan pinjol, perhatikan sekali, jangan pernah termakan dengan bunga. Jangan pernah menggunakan pinjol ilegal, dan jangan pernah menggunakan orang lain atau jasa orang lain hanya untuk mencairkan uang pinjol, karena sama aja itu bom waktu yang bisa membunuh kalian secara perlahan-lahan. Jadi hati-hati, fokus saja pada diri kalian dan jangan pernah tergoda iming-iming apapun. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi baru-baru ini anggota DPR ya meledak ngamuk pada saat sidang, mengumumkan bahwa dirinya diteror pinjol sampai dikirimkan foto orang bugil, yang mana pada saat itu bukan dia yang melakukan pinjol, tapi sahabatnya atau temannya yang memang menyimpan nomor teleponnya di HP temennya itu, dan akibatnya dia yang diteror. Nah, di sini anggota DPR juga mengungkapkan untuk benar-benar ya dalam penanganan pinjol ini, kalau memang tidak bisa, baiknya ditutup saja, atau kalau memang pinjolnya tidak bisa menangani para DC-nya, maka DPR sendiri akan mengeluarkan undang-undang khusus untuk pemberlakuan debt collector yang tidak manusiawi ini. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPPU, yaitu melakukan penyelidikan dugaan adanya praktek kartel juga terhadap suku bunga di industri
pinjol. Memang pinjol ini sangat amat meresahkan, Pak. Ini sasarannya bukan masyarakat menengah atas, tetapi yang disasar adalah masyarakat menengah ke bawah. Tetapi mereka tidak sadar dengan iming-iming bunga rendah yang pada akhirnya yang dia dapatkan adalah bunga harian yang sangat tinggi kalau diakumulasikan. Ini namanya bukan lagi membantu, tapi ingin menghabisi, ingin memiskinkan rakyat kita. Tugas dari KPPU, kami dukung penuh Pak untuk bisa menyelesaikan kasus pinjol ini. Mohon maaf, pinjol dengan bunga yang sangat tinggi tentunya kalau sudah mengangsur sekali, dua kali, saya yakin itu sudah selesai. Saya seringkali mendapatkan SMS bahkan telepon-telepon gelap, nama kita ada di kontak mereka, pinjam pinjol, kemudian tidak bisa membayar, kita yang betul Pak. Kemudian saya pun diteror oleh pinjol tersebut. Ini nggak benar kalau caranya seperti ini. Harusnya ada regulasi yang benar-benar yang mengatur, jangan sampai pinjol ini kemudian menggunakan sistem atau cara penagihan yang tidak manusiawi. Ini serius, ini sudah kurang ajar seperti ini. Maka dari itu saya meminta benar-benar kepada KPPU untuk bisa segera menangani kasus pinjol ini dan jangan takut, Pak. Walaupun kita tahu, tetapi jangan pernah takut untuk bisa menyelamatkan rakyat kita. Saya juga meminta asosiasi AFPI ini jangan dibiarkan seolah-olah mereka ini sebagai regulator. Mereka bisa menentukan besarannya, membuat keputusan sendiri. Ini tidak boleh, Pak. Harusnya asosiasi itu diberikan batasan, tidak boleh masuk di dalam regulasi. Tidak boleh. Karena di regulasi ini kewenangannya pemerintah, yaitu dalam hal ini ada OJK. Nah itu dia teman-teman ya, mungkin sebagian kalian sudah banyak yang menonton dan saya harapkan ini tidak hanya berhenti di anggota DPR saja, Bapak Ibu yang terhormat di atas sana. Nah ini memang benar sekali terjadi di masyarakat. Kalau sebelumnya API meminta bantuan OJK, meminta bantuan polisi untuk menangkap semua orang-orang yang melakukan edukasi tentang pinjol atau orang-orang yang menyerukan gerakan Galbay. Nah Bapak Ibu anggota DPR ini bisa melihat sendiri kan bagaimana perilaku dari para pinjol-pinjol. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini tidak terjadi di hanya pinjol ilegal, tapi pinjol legal juga. Ini PR besar sekali buat pemerintah ya. Apapun itu saya harapkan yang terbaik saja buat masyarakat. Karena memang saat ini pinjol adalah satu-satunya jalan yang banyak digunakan masyarakat akibat ekonomi yang lesu. Apalagi masyarakat pengguna pinjol ini dari kalangan menengah bawah sampai menengah atas semuanya menggunakan pinjol. Dan berarti konsentrasi pemerintah saat ini semuanya kepada pinjol. Saya harapkan tidak hanya berat sebelah atau mengutamakan siapa pengusaha, siapa pengguna pinjol, ataupun lebih mengutamakan mereka-mereka yang punya duit. Saya harapkan tidak seperti itu ya. Dan kita berharap semoga semua pinjol ini memang benar-benar berakhir dengan baik dan tidak ada lagi pengguna pinjol yang bisa terjerat akibat pemerintah yang tidak bisa mengeluarkan undang-undang keamanan tentang penggunaan pinjol. Nah, buat teman-teman semuanya, ini sudah up. Saya harap tidak berhenti sampai di sini. Buat kalian yang masih berani Galbay, lanjutkan Galbay karena pemerintah sendiri sudah tahu, anggota DPRD juga sudah tahu bagaimana seluk-beluk dan pencairan para pinjol dan bagaimana bunga-bunga yang sudah terjadi pada saat ini. Dan saya harapkan kita tetap kuat mental, jangan menyerah sampai di sini. Serukan terus untuk Galbay karena kalau tidak Galbay, pemerintah tidak akan membuka matanya untuk kita. Dan kalian kuat mental, kuat semangat, dan banyak edukasi buat kalian semuanya agar semakin kalian Galbay, semakin kalian tahu bahwa ini jalan yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.